Dalam Marxisme, ada teori yang menjelaskan mengenai materialisme dialektika dan materialisme historis. Materialisme dialektika adalah filsafatnya Marx, berbicara mengenai proses berpikir yang kritis dari tesis, juga ada antitesis gitu kan. Semula ini berasal dari Hegel yang menyatakan dialektika itu adalah tesis, antitesis, dan sintesis. Tapi bagi kaum Marxis seharusnya tidak ada sintesis, yang ada adalah tesis dan antitesis. Jadi penindas dan yang tertindas harus hitam putih gitu kan. Dan inilah yang disebut dengan ideologi gitu kan. Salah dan benar itu sangat tegas gitu kan di dalam Marxisme itu gitu kan. Tidak ada yang namanya reformasi gitu kan. Yang ada adalah revolusi gitu kan. Begitu juga Bung Karno ingin merangkul semua golongan, ada nasionalis, agama, dan komunis, itu melampaui Marxis gitu kan. Bahkan keluar dari koridor Marxis gitu kan. Ya yang mengakibatkannya Bung Karno politik keseimbangannya akhirnya jatuh juga gitu kan. Dan itu juga diakibatkan oleh G30 SPKI itu gitu kan. Tapi saya pikir Bung Karno bukan seorang komunis ya, dan tidak mendukung upaya untuk kudeta gitu kan. Pada satu sisi kita akan berbicara lagi tentang filsafat Marxisme, yaitu tadi ada tesis, antitesis. Bagi Marx itu harus hitam putih gitu kan. Kemudian ada materialisme historis. Bagi Marx, bahwa sejarah kita ini sejarah sosial adalah sejarah tentang perubahan sosial, tentang pertentangan antar kelas. Kita bisa melihat di sekitar kita ada orang kaya, orang miskin, ada pemilik lahan yang luas, ada petani yang memiliki lahan yang luas, dan ada juga petani yang tidak memiliki lahan yang luas atau menjadi buruh tani gitu kan. Penguasaan secara berlebihan bagi Marxisme itu sesuatu yang salah gitu kan. Makanya ada pembagian tanah, tapi kalau sekarang ya susah juga karena sudah ada suratnya gitu kan. Ketika di zaman revolusi 1945 sampai 65 itu kan, iming-iming dari PKI adalah untuk memberikan tanah gitu kan, kesetaraan gitu kan, mendistribusikan keadilan sosial gitu. Petani yang tidak punya tanah memiliki tanah gitu kan. Jadi di dalam Marxisme di Indonesia itu bukan hanya persoalan pekerja yang atau buruh yang tertindas, tapi petani yang tertindas juga gitu kan. Ini di Cina juga sama gitu kan. Petani menjadi kekuatan massa yang kuat gitu kan. Tapi pada satu sisi memang kita harus memahami bahwa ekonomi ini menjadi basis struktur gitu kan sampai hari ini gitu kan. Jadi menurut Marx, basis struktur itu adalah ekonomi yang menopang suprastruktur, ada budaya, politik, sains, bahkan agama gitu kan. Jadi ekonomi ini menjadi basis struktur gitu kan. Meskipun ada kritik tentang bahwa ekonomi dianggap sebagai dianggap dominan gitu kan. Ini ada sesuatu yang ada suatu bangsa yang bisa maju secara ekonomi bukan karena faktor keinginan ekonomi, tapi ada suatu ideologi atau semangat etik gitu kan. Dan ini terbukti juga gitu kan, semangat dari orang Cina atau Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok ini kan ada persoalan etik gitu kan, kebudayaan yang membuatnya harus bangkit kembali menjadi penguasa ekonomi gitu kan saat ini gitu kan. Di dalam dialektika Bung Karno dengan Sultan Syahrir gitu kan. Sultan Syahrir ini kan punya komitmen menghasilkan kader yang punya penalaran yang baik gitu kan, ketimbang Bung Karno yang hanya ingin menggalang massa gitu kan. Ya ini juga sangat penting sekali gitu kan. Memang seorang Marxisme itu mengatakan bahwa yang namanya perubahan ini diakibatkan oleh adanya gerakan massa gitu kan, yang menggerakkan massa, ideologi lah yang menggerakkan massa, dan karena massa gitu kan yang menyebabkan suatu perubahan, suatu tuntutan bisa lebih didengar atau bisa terjadi gitu kan.
Dan tentu saja Bung Karno sangat memahami soal tentang menggalang massa ini itu kan. Sehingga sampai saat ini Bung Karno masih memiliki loyalis, memiliki ajarannya masih sangat dikagumi gitu kan. Tapi pada satu sisi memang pemikiran Syahrir juga benar juga gitu kan, tentang meritokrasi gitu kan. Meritokrasi yang mengajarkan bahwa orang-orang yang terbaik lah yang harus mengatur negara ini gitu kan, yang berkontribusi dalam tata negara, dalam pemeliharaan pemerintahan gitu kan. Kalau saat ini kan misalnya ini kritik kapital juga gitu kan. Sekarang ini kan banyak aktivis yang jadi staf sus saja kan, yang menjadi bosnya adalah para pemodal gitu kan. Bahkan sampai saat ini partai itu kan diisi oleh para orang-orang yang memiliki kapital, bahkan pendirinya ada yang pengusaha gitu kan. Ini menjelaskan bahwa memang kapital ekonomi menjadi basic struktur gitu kan. Pengusaha kaya bikin partai gitu kan, pengusaha menjadi menteri gitu kan, orang artis yang tidak tahu tentang sistem tata negara, yang tidak mungkin belum pernah punya empati ke masyarakat kecil gitu, ujung-ujung jadi anggota DPR karena punya kapital gitu kan. Sedangkan aktivis yang berada di jalan hidupnya kere ya tetap kere gitu kan, karena demokrasi ini memang membutuhkan kapital gitu kan. Ya ini satu metode kritik terhadap politik demokrasi yang penuh kapital. Ya saya pikir metode Marxis masih berguna gitu kan. Kita bisa membayangkan gitu kan, para legislator membahas tentang kepentingan rakyat, tentang apa sih yang membuat rakyat bisa bahagia gitu, seperti apa gitu kan, bukan hanya sekedar dikasih tontonan gitu kan atau janji gitu kan. Dan dialektika antara filsafat ini dengan realitas itu harus terus berjalan gitu kan, karena kita ini berjalan bukan dengan kepala, dengan kaki gitu kan. Itu ajaran dari Marx gitu kan. Bahkan di Iran itu metode dari Marx itu dipakai gitu kan oleh Ali Shariati dengan metode ya itu mengutip dari Marx gitu ya, tentang dialektika atau pertentangan keras antara mustakbirin sama dengan mustadafin gitu kan, persus gitu untuk melawan Reza Pahlavi gitu kan. Di sini saya akhirnya harus menjelaskan bahwa seseorang itu menganut suatu ideologi, menganut suatu pemikiran, sebabnya ya karena referensi gitu kan. Ada yang karena referensi, dia menganut suatu kebenaran, hingga suatu hari misalnya dia ganti referensi, dia ganti bacaan, ganti pemahaman, maka akan ganti kebenaran gitu kan. Ya memang kalau kebenaran berdasarkan suatu fondasi pemahaman itu ya bisa berubah gitu kan, itu tidak otentik gitu kan. Yang lebih sulit itu kita itu suatu pilihan gitu kan, seseorang untuk menjadi seorang Marxis, menjadi seorang liberal, menjadi seorang Islamis, itu kan karena komitmen pilihan juga. Tapi saya masih memahami bahwa apapun pilihan seseorang itu, kemauan, kehendak itu didasarkan pada pengetahuan gitu kan, pada suatu pengetahuan, pada suatu kebebasan gitu kan. Ya pada satu sisi memang Hegel dikritik dengan terlalu rigid dalam universalitas, rasionalitas, tapi Hegel mengajarkan tentang otonomi, kebebasan gitu kan. Seseorang itu bisa memahami sesuatu, memilih sesuatu karena ada kebebasan gitu kan. Dan tentu saja Hegel itu menyatakan bahwa kebebasan individu dirawat oleh negara gitu kan. Dan ini sangat relevan dengan pemikiran Bung Karno gitu kan. Nah dari semua yang saya bicarakan dari tadi itu ya, saya ingin menjelaskan bahwa Bung Karno bukan seorang yang dogmatis gitu kan. Tapi karena kepentingan politik, karena situasi politik, dia harus menjalankan kebijakan yang menurut dia mengamankan dirinya, mengamankan program atau kebijakannya, seperti itulah. Lalu apakah Bung Karno dalam penulisan ulang sejarah ini dianggap sebagai seorang yang terlibat kasus komunisme?
Saya pikir tidak gitu kan. Dan apakah seseorang yang terinspirasi dengan Marxisme dianggap itu salah? Tidak juga, ini person referensi. Ini soal mungkin diskursus lah gitu kan. Ya kita sebagai orang-orang yang mempelajari filsafat ya, mempelajari ide gitu kan. Ide, relevansinya, apa kelebihan dan kekurangannya gitu kan. Apalagi dikaitkan dengan untuk membangun bangsa kita ini gitu kan. Nah itu yang salah itu adalah ketika kita menjadi manusia satu dimensi gitu kan. Kata Herbert Marcuse dari masa Frankfurt, ya kita hanya melihat yang benar itu saya, yang lain salah, yang benar itu adalah barat, timur itu salah gitu kan. Dan ajaran Marxisme ini juga pada satu sisi menghadirkan suatu kritik sastra, terus ada kritik postkolonial gitu, itu kan berusaha untuk mengkritik pemahaman sastra di barat yang merendahkan orang-orang timur itu kan teori, pakai teori postkolonial. Dan teori postkolonial menerima inspirasi dari teori kritis Marxisme gitu kan. Jadi sampai saat ini memang tak bisa terbantahkan bahwa ekonomi menjadi suatu basis struktur. Anda mati ya harus punya uang juga, Anda menikah harus punya uang. Dalam bidang pendidikan pun kita harus pahami gitu kan. Kalau Anda ingin mendapatkan suatu kualitas pendidikan ya Anda harus punya uang gitu kan. Tapi inilah gitu kan, negara itu tidak boleh takluk kepada para kapital. Negara harus berusaha untuk mencerdaskan bangsanya gitu kan. Jangan memberatkan dengan biaya pendidikan yang mahal gitu kan. Harus berpihak kepada rakyat, bukan kepada para pengusaha gitu kan, atau para kapitalis gitu kan. Ketika ada program misalnya kartu Indonesia Pintar, pendidikan gratis, itu sebenarnya udah suatu keberpihakan gitu kan. Ya, jadi negara tidak boleh kalah dengan permainan dari para kapitalisme. Terima kasih.